Jemaat yang Tuhan kasihi, selamat tahun baru. Mari kita menikmati rahmat Tuhan yang selalu baru juga di tahun yang baru ini. Marilah kita beribadah kepada Tuhan di awal tahun ini. Kita tenangkan hati kita sejenak supaya kita bisa fokus penuh menyembah Allah kita saat teduh. Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri dan dengarkanlah panggilan ibadah ini. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Allah menjadikan kita dan menggembalakan hidup kita. Karena itu kita patut beribadah kepadanya, menyembah Dia. Ibadah saat ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap memelihara kasih setia sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan hasil perbuatannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dan anugerah kasih dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Panggilan ibadah ini mengajak kita untuk beribadah dengan sukacita dan sorak-sorai. Karena itu, mari dengan hati yang bersukacita kita memuji Allah kita. Umatnya, pujilah. Pujilah, haleluya, amin. Pada Kristus Raja, haleluya, amin. Bersama bernyanyi,
Allah, pencipta kami dan gembala kami, kami serahkan ibadah ini kepadamu sebagai wujud penyembahan kami kepadamu. Allah kami, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ada sebagian orang yang berusaha menyembunyikan dosa-dosanya dari orang lain. Tetapi ada sebagian orang yang tidak sadar akan dosa-dosanya, sehingga dosa-dosanya tersembunyi bagi dirinya sendiri. Tetapi kita, umat yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, kita tahu bahwa tidak ada yang tersembunyi di mata Allah. Dia melihat segalanya. Kita minta Dia menyingkapkannya bagi kita. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Jika Tuhan menyingkapkan yang terselubung itu bagi kita, sehingga kita tahu itu adalah dosa di mata Tuhan, mari saat ini kita mengakuinya dan meminta pengampunan daripadanya. Tuhan yang penuh rahmat, ampunilah kami akan semua dosa yang sudah kami akui di hadapan-Mu. Sekiranya masih ada yang terselubung, Tuhan tolong singkapkanlah bagi kami, sehingga kami menyadarinya, kami mengakuinya, dan kami diperbaharui olehnya. Tolong kami ya Tuhan, demi nama Yesus kami memohon. Amin. Dengarkanlah berita anugerah Tuhan untuk kita. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Hamba yang diangkat menjadi anak dan diberi kuasa untuk menerima warisan, itulah kita. Sebagai hamba yang telah diangkat menjadi anak, dengarkanlah petunjuk hidup Tuhan bagi kita. Mari kita membacanya bersama-sama, petunjuk Tuhan untuk hidup kita. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi saudara, kita adalah anggota keluarga Allah. Kita bukan orang asing, kita juga bukan pendatang. Keluarga kita ini dibangun di atas fondasi yang sangat kokoh, para rasul dan para nabi. Dan Kristus adalah batu yang kokoh, batu penjuru bangunan itu. Sebagai satu keluarga Allah, kita memiliki iman yang sama dengan seluruh anggota keluarga kita di segala zaman dan segala tempat. Mari kita berdiri. Kita akan mengakui iman yang sama itu, seperti yang tertulis pada pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara, gereja adalah keluarga Allah. Allah membangunnya di atas dasar yang sangat kokoh dan juga kekal. Yesus Kristus, dasar gereja yang esa. Dasar gereja yang esa ialah Yesus Kristus yang dibangun olehnya dengan air firman-Nya. Ia datang mencarinya, jadi mempelainya. Dia korbankan darahnya, menebus gerejanya. Gereja yang di surga dan yang di dunia bersatu dalam Tuhan, ketiga yang esa. Ya Tuhan, beri anugerah supaya kami pun Engkau tempatkan juga kekal di rumah-Mu. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat tahun baru. Hari ini merupakan minggu yang pertama di dalam bulan Januari 2021. Tahun yang baru yang kita masuki. Bersyukur karena kita boleh memasuki tahun baru ini. Dan harus kita akui mungkin ada di antara kita yang bertati-tati dan banyak hal-hal berat yang kita hadapi ketika melewati tahun 2020. Namun kelihatannya tahun 2021 akan lebih cerah. Mengapa? Karena vaksin COVID-19 sudah ada dan mulai digunakan. Mungkin berat kita, kesulitan kita adalah kita nggak boleh keluar-keluar. Harus berdiam di rumah. Tapi mari kita boleh tetap pengharapan, bukan pengharapan karena vaksin COVID, tetapi karena pengharapan kita di dalam Tuhan yang tetap memimpin kita hari demi hari sampai saat ini. Dan kita tetap berdoa agar pandemi ini boleh cepat dilewati, cepat diselesaikan. Tahun 2021 ini kita tidak lagi melanjutkan eksposisi kisah para rasul, tetapi kita akan membahas firman Tuhan secara tematik dan mengacu kepada tema gereja kita pada tahun 2021 ini, yaitu gerejaku, keluargaku. Kita akan membahas seputar kehidupan kita bergereja dan bagaimana menjadikan gereja sebagai keluarga kita seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Hari ini pertama kita akan membahas tentang gereja adalah keluarga Allah. Gereja keluarga Allah. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena kita boleh memasuki tahun baru ini. Tahun 2021. Kita mengucap syukur karena ketika saat ini kita masih boleh berdoa, berkumpul, boleh beribadah, walaupun masih secara online. Tuhan, kami mohon, ketika kami hendak belajar firman-Mu, biarlah Engkau memberi kami hikmat,
memberi pengertian akan kebenaran firman-Mu. Mohon Roh Kudus memimpin kami, sehingga kami boleh termotivasi untuk melakukannya di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan bergereja. Kami berdoa Bapa, menyerahkan waktu pembacaan dan perenungan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan mengajak kita membaca firman Tuhan dua bagian, yaitu yang pertama adalah kita akan membaca Matius pasal yang ke-12. Mari kita membuka Matius pasal yang ke-12, kita akan membaca ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-50. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-50. Dan selanjutnya kita akan membaca 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Tetapi kita fokuskan di dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-46 sampai 50. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Selanjutnya kita membuka 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama. "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia." Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Allah adalah pencipta keluarga. Allah yang merencanakan dan membangun keluarga. Karena itu segala sesuatu itu dimulai oleh Allah. Demikian juga kita melihat Allah yang kasih, Dia menghargai hubungan. Jadi sifatnya sendiri itu berkaitan dengan hubungan atau relasi. Ketika Dia memperkenalkan diri, maka Allah memberikan istilah-istilah yang tercakup di dalam keluarga. Kita mengenal bahwa Allah menyatakan ketritunggalan Dia di dalam kapasitas Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Tritunggal, hubungan Allah dengan dirinya sendiri digambarkan dengan relasi dengan keluarga, dalam keluarga. Hubungan Allah dalam relasi keluarga. Trinitas Tritunggal merupakan pola yang sempurna, keselarasan hubungan, dan kita bisa melihatnya dari diri Allah sendiri. Allah yang penuh kasih dan mereka memiliki hubungan dalam diri sendiri. Allah itu tidak pernah kesepian. Lalu harus diakui, Allah sebenarnya tidak membutuhkan keluarga. Tetapi mengapa Dia menciptakan keluarga? Karena Allah menginginkan adanya, membagi kepada kita apa yang Dia miliki. Dan itu sangat menyenangkan Allah sendiri. Mari kita coba melihat mengawalinya dengan penciptaan manusia. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-27, jelas sekali Allah menciptakan manusia.
Allah menciptakan manusia dikatakan menurut rupa dan gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 27 memang langsung dikatakan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Tapi jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mencoba melihat perinciannya di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai ayat 20. Di sana dikatakan Tuhan melihat ketika dia menciptakan Adam terlebih dahulu, dia mendapatkan sesuatu yang kurang, yaitu di mana relasi Adam sendiri tidak ada. Walaupun pada saat itu Adam berrelasi dengan Allah. Tetapi Allah melihat bahwa manusia itu seorang diri dan dia memerlukan penolong yang sepadan dengan dia. Karena itu dikatakan Allah membentuk dari debu tanah binatang di hutan, burung di udara dan membawanya kepada manusia untuk diberi nama. Namun dikatakan manusia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi di sini Allah melihat perlunya relasi hubungan manusia dengan manusia lain. Manusia perlu penolong, tetapi manusia tidak menemukannya. Sehingga Allah membentuk Hawa sebagai pasangan bagi manusia. Allah membentuk keluarga Adam dan Hawa. Sehingga mereka itu bisa saling mengasihi dan mengasihi Allah, menghormati Allah. Dan bukan hanya itu saja. Jelas sekali Allah memberikan kepada manusia itu kuasa untuk memerintah, untuk mengatur alam semesta itu. Itu rencana Allah. Namun apa yang terjadi di dalam kehidupan manusia? Manusia itu memberontak sehingga manusia mengalami keterpisahan. Hidup manusia menjadi porak-poranda, rusak, tercerai-berai. Bahkan Tuhan katakan manusia harus menghadapi yang disebut dengan kematian. Memang manusia diciptakan untuk hidup di dalam keluarga. Tetapi dosa merusak dan mencerai-beraikannya. Ada hal yang menarik yang menunjukkan bahwa manusia itu memang diciptakan untuk hidup bergantung di dalam keluarga. Saya akan bertanya terlebih dahulu, di dalam semua makhluk, kira-kira jemaat tahu makhluk apa yang memiliki kehamilan yang paling lama? Lalu makhluk apa yang memiliki masa kehamilan yang paling singkat? Kira-kira apa? Ada orang yang mengatakan yang paling lama, para ahli mengatakan gajah itu cukup lama. Lalu ada yang mengatakan jerapah itu juga cukup lama. Berbulan-bulan, puluhan bulan. Lalu badak dikatakan 18 bulan masa kehamilannya. Rupanya setelah diselidiki, ikan hiu itu lebih lama lagi katanya. Masa kehamilannya mencapai 2 tahun. Jadi banyak makhluk-makhluk yang besar itu masa kehamilannya cukup lama. Sekitar 15 bulan, 18 bulan sampai 2 tahun. Lalu makhluk apa, hewan apa yang paling singkat? Yang paling singkat menurut penyelidikan adalah hewan yang bernama Virginia opossum. Nah, hewan ini seperti yang kita lihat, modelnya mungkin seperti tupai begitu. Lalu masa kehamilannya berapa lama? Ya kira-kira antara 12 sampai 15 hari saja ya sudah bisa melahirkan. Kalau dibandingkan manusia, mungkin manusia ada di tengah-tengahnya ya. Manusia itu hamil secara umum adalah 9 bulan 10 hari. Ya.
Manusia itu ada di tengah-tengahnya. Lalu yang menarik, yang membedakan semuanya itu adalah apa? Baik hewan-hewan yang masa kehamilannya pendek, singkat, atau hewan yang masa kehamilannya panjang, lama, ketika mereka dilahirkan, maka jelas sekali kita melihat mereka itu sudah bisa mandiri. Mereka itu bisa berdiri, mereka itu bisa melakukan aktivitas, berjalan dan lain sebagainya. Walaupun ada sebagian yang masih menyusui, tetapi waktunya cukup pendek. Beda dengan manusia. Manusia ketika dilahirkan, manusia tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa, bukan? Kalau kita perhatikan manusia itu lahir, maka dia harus membutuhkan orang lain untuk merawatnya. Cukup lama. Berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sampai manusia itu bisa berjalan. Apakah setelah dia bisa berjalan, itu sudah selesai? Belum. Manusia masih harus membutuhkan manusia lain untuk mengajar dia berbicara, mengajar dia melakukan aktivitas mandi dan lain sebagainya. Manusia bergantung kepada manusia lain cukup lama. Manusia bergantung kepada yang disebut dengan keluarga. Jadi manusia dikatakan sangat-sangat bergantung kepada keluarganya. Kalau kita melihat manusia itu sampai umur berapa tetap bergantung kepada keluarga. Wah, relatif sekali. Orang mengatakan manusia dewasa itu ada yang berumur 17 tahun, ada yang berumur 21 tahun. Tapi kita melihat kenyataannya, kehidupan manusia itu dia tidak bisa mandiri total. Dia tetap harus bergantung, berhubungan dengan keluarga. Hal yang menarik apabila kita melihat kehidupan Tuhan Yesus. Barusan ini kita memperingati Natal, mengingat Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Tuhan Yesus lahir di dalam keluarga. Seringkali di dalam komisi anak, di dalam kelas sekolah minggu ditanyakan, bukan? Siapakah orang tua dari Tuhan Yesus? Maria itu ibunya, Yusuf itu papanya. Tuhan Yesus harus dilahirkan di dalam keluarga ketika dia menjadi manusia. Dan Tuhan Yesus itu bergantung kepada manusia di dalam relasinya dengan sesama. Di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-50 dikatakan, jelas sekali Tuhan Yesus memiliki keluarga. Dia memiliki papa, mama, dia juga memiliki saudara-saudara. Tetapi Tuhan Yesus memberikan sebuah makna yang lain di dalam kehidupan berkeluarga. Di dalam Matius 26 ayat 46 sampai 50. Tuhan Yesus mengatakan memang secara fisik, secara jasmani, ibunya itu Maria, ayahnya itu Yusuf. Secara relasi hubungan saudara dengan sesama saudaranya secara fisik, ada saudara-saudaranya yang kelihatan. Tetapi Tuhan Yesus memberikan makna yang baru dalam konsep keluarga, yaitu ketika orang-orang mengatakan itu saudaramu mencari engkau, itu ibumu datang menemui engkau. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Tuhan Yesus bukan mengatakan dia hilang ingatan, lupa saudara-saudaranya. Bukan. Tetapi Tuhan Yesus ingin memberikan sebuah makna baru di dalam relasi keluarga. Yaitu Tuhan Yesus mengatakan, ibuku, saudara-saudaraku, dia tunjuk kepada murid-muridnya yang bersama-sama dengan dia. Dia katakan siapa yang melakukan kehendak Bapa, itulah saudaraku. Dialah ibuku,
dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan. Jadi dengan kata lain Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada kita, memang secara jasmani kita memiliki keluarga, saudara kita, ayah kita, ibu kita. Tetapi di dalam Kristus, maka kita memiliki keluarga yang lain. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama mengatakan, Allah di dalam kasih-Nya mengaruniakan kepada kita anugerah yang besar, yaitu setiap kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Mengapa? Karena kita di dalam Kristus. Jadi dengan demikian, ketika kita menempatkan iman kita kepada Kristus, maka Allah Bapa menjadi Bapa kita. Allah menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-anaknya. Dengan demikian bukankah orang-orang percaya lainnya itu adalah saudara-saudara kita. Di dalam gereja maka kita memiliki saudara-saudara. Jadi Tuhan Yesus mengenalkan kepada kita konsep keluarga jasmani. Lalu ada lagi keluarga rohani. Keluarga jasmani adalah orang-orang yang memang di mana kita dilahirkan, itu keluarga jasmani kita. Tetapi keluarga rohani kita adalah keluarga di mana orang-orang percaya disatukan di dalam Kristus. Semua manusia diciptakan itu memiliki keluarga rohani. Semua manusia diciptakan bukankah memiliki keluarga jasmani? Bukankah kita dilahirkan oleh mama kita dan orang tua kita itu menjadi keluarga jasmani kita? Namun tidak semua manusia itu merupakan anak-anak Allah. Satu-satunya cara untuk menjadi anak-anak Allah adalah kita mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita dilahirkan kembali. Dan kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Kelahiran kita yang pertama menjadikan kita manusia, bukan? Tetapi menjadi anggota keluarga Allah, maka kita harus memiliki kelahiran rohani. Kalau ditanya, mana lebih penting sih keluarga rohani atau keluarga fisik? Itu yang bukan melecehkan. Tetapi kalau kita melihat, maka keluarga kita di bumi ini merupakan pemberian Allah yang sangat mengagumkan. Kita harus mengakuinya. Tetapi hal itu bersifat sementara, bukan? Keluarga di bumi ini gampang pecah. Bukankah seringkali terjadi perceraian, permasalahan, jarak itu membatasi. Lalu yang pasti kita akan menjadi tua dan kita akan mengalami yang disebut kematian. Tetapi sebaliknya dengan keluarga rohani, hubungan kita dengan orang-orang percaya itu akan berlanjut. Bukan hanya di dunia ini, tetapi sampai kepada kekekalan. Bukan. Kerohanian, keluarga rohani merupakan kesatuan yang jauh lebih kuat. Kita memiliki ikatan yang tetap di dalam Kristus dibandingkan dengan keluarga jasmani. Tetapi bukan berarti kita menafikan atau menghilangkan keluarga jasmani, bukan. Namun kita perlu membangun keluarga rohani tersebut. Di dalam Tuhan menginginkan kita untuk memiliki keluarga. Jadi bukan hanya keluarga fisik, tetapi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus memiliki keluarga rohani. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita seharusnya berelasi dengan keluarga rohani kita. Keluarga di dalam Tuhan.
Bagaimana kita berelasi dengan keluarga di dalam Tuhan ini, di dalam keluarga Allah ini. Allah memberikan kepada kita gereja untuk boleh bersama-sama berelasi sebagai saudara. Kita harus memilikinya. Karena itu kita perlu bergabung dengan gereja. Karena itu kita perlu membangun sebuah komunitas yang Tuhan inginkan. Karena itu jangan sampai kita menghindarkan diri daripada kehidupan bergereja. Di dalam gereja, maka kita akan dibentuk. Seperti kita dibentuk di dalam keluarga jasmani, maka di dalam gereja jugalah kita dibentuk dalam kerohanian kita, spiritual kita, hubungan satu dengan yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam tahun yang baru ini, mari kita memiliki sebuah konsep yang diubahkan. Kita harus tetap hidup di dalam komunitas kita, komunitas gereja. Mari kita memulainya pada hari ini. Tentu saja di dalam kehidupan berkomunitas ini akan ada hal-hal lainnya yang lebih detail. Ada permasalahan di dalamnya. Tetapi mari kita mengacu kepada kasih Allah yang menyatukan kita. Sehingga kita boleh mewujudkan kasih kita di dalam komunitas kita. Tetap lihatlah gereja sebagai keluarga Allah. Hari ini kita yang disatukan di dalam Kristus juga mau mengingat akan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Kasih Kristus yang dinyatakan melalui pengorbanan dirinya di atas kayu salib. Dia yang mati, mengucurkan darahnya. Dia yang mengorbankan tubuhnya untuk menanggung hukuman dosa dan menyucikan kita. Hari ini kita akan bersama-sama menghampiri meja perjamuan kudus. Kita akan makan roti dan anggur. Roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah Yesus. Pada saat ini juga ketika kita makan roti dan anggur, kita menyadari kita ini merupakan satu tubuh. Kita mengalami kelahiran karena darah Kristus. Itulah juga yang menjadi komitmen kita untuk hidup bersama-sama dengan saudara seiman. Mari kita menyiapkan hati kita. Kita akan menghampiri meja perjamuan. Kita akan menyanyikan pujian Remember Me. Pada malam Tuhanku dikhianati, dipecahkan roti dan berkata, ambillah cawan tubuhku untukmu, minumlah darah tercurah bagimu. Lakukanlah untuk mengenangku, mengenangku. Pada malam Tuhanku dikhianati, ia berdoa kepada Bapa, singkirkanlah cawan pahit dariku, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dalam pergumulan Kau mengingatku, mengingatku.
Pada malam aku merasa bimbang, Engkau datang menguatkan aku. Saat menerima darah dan tubuhmu, saat renungkan doa Getsemani, pasti Tuhan Kau mengingatku, mengingatku. Tuhan mengingatku. Hari ini kita akan bersama-sama menghampiri meja perjamuan Tuhan. Kita akan melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, dia berkumpul bersama murid-muridnya. Waktu itu dia mengambil roti, serta mengucapkan berkat di atasnya. Lalu dia pecah-pecahkan, dia bagikan, dia katakan, ambillah, makanlah, untuk mengingat akan aku. Setelah selesai makan, Tuhan Yesus mengambil cawan, lalu mengucap syukur di atasnya. Dia katakan, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Lakukanlah untuk mengingat akan aku. Kita akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bagi setiap kita yang sudah dibaptis dan sudah sidi dewasa, boleh bersama-sama mengikutinya. Tetapi bagi yang belum, maka tunggulah sampai Anda dibaptis. Mari kita menyiapkan roti dan cawan kita, anggur kita. Mari kita bersama-sama mengangkat roti dan anggur kita. Kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau mengampuni kami. Engkau menyucikan kami, bukan karena kelayakan kami, tetapi karena Engkau melihat Kristus yang mati di atas kayu salib, yang mengorbankan diri untuk menanggung segala dosa dan kesalahan kami, mengucurkan darah untuk mengampuni kami. Kristus mengingatkan kami untuk tetap hidup di dalam Dia melalui sakramen perjamuan kudus. Ketika kami hendak memegang roti dan memegang cawan anggur, maka kami kembali mengingat bahwa Engkau begitu setia. Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk kembali kepada Engkau. Kiranya ini boleh memulihkan akan iman kami, memulihkan kelemahan tubuh kami, memulihkan akan kelemahan-kelemahan yang selama ini kami lakukan dan mengecewakan Engkau. Kami menyerahkan roti dan anggur yang akan kami makan dan minum ini. Kami percaya akan kuasa Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengangkat roti kita mengingat Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seseorang memakan roti ini,
ia akan hidup. Roti ini adalah dagingku untuk hidup dunia. Mari dengan iman kita makan roti, lambang tubuh Tuhan Yesus bersama-sama. Mari kita mengangkat cawan anggur kita. Tuhan Yesus mengatakan cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk penebusan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenang akan aku. Mari kita minum bersama-sama anggur lambang darah Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama berdoa mengucap syukur untuk selesainya perjamuan kudus hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan sekali lagi melakukan apa yang Engkau perintahkan. Dan kami sudah melakukannya. Kiranya Tuhan, semua ini semakin menguatkan iman kami. Semakin memantapkan kami di dalam menjalani tahun yang baru ini. Kami mau Tuhan hidup sesuai dengan kehendak-Mu, melakukan apa yang Engkau inginkan. Selalu bergumul dengan firman-Mu dan membangun relasi di dalam doa dengan Engkau. Serta membentuk sebuah komunitas keluarga Allah di dalam gereja ini. Tolong dan mampukan kami Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus Kristus dan kami menyelesaikan perjamuan kudus ini. Amin. Rekan-rekan yang membantu boleh kembali ke tempat, jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara, perjamuan kudus mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan sudah memberikan dirinya kepada kita. Lalu, apa yang kita berikan kepadanya? Kita harus memberikan diri kita sepenuhnya kepada Dia. Dan itulah yang Allah nanti-nantikan dari kita. Untuk pemberian berupa persembahan materi di saat ini, kita dapat melakukannya melalui rekening bank gereja atau mengumpulkannya di rumah untuk dibawa ke gereja. Biarlah persembahan kita dalam bentuk apapun berkenan kepada Allah. Sebab kita juga memberikan diri kita, hidup kita sepenuhnya untuk memasyurkan nama-Nya sambil menanti kedatangannya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Jaminan mulia ku diberi karena Yesus milik abadi. Aku warisnya, ku ditebus karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku serahkan diri penuh di dalam Tuhan, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerahnya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya.
Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa bersama-sama. Allah yang baik, kami bersyukur kepadamu, kami bisa beribadah di minggu yang pertama tahun yang baru ini. Dan kami mengucap syukur karena kami juga bisa mengadakan perjamuan kudus pertama di tahun ini. Banyak hal yang perlu kami syukuri ya Tuhan. Kami mengingat pemeliharaanmu kepada kami sepanjang tahun yang sudah berlalu. Dan bahkan Tuhan memelihara kami, memberi kami lebih, sehingga kami bisa membawa persembahan di hadapan-Mu. Mohon Tuhan menerima semua persembahan kami, juga setiap bagian dari ibadah kami saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita juga mau berdoa untuk beberapa hal. Pertama, kita mau berdoa untuk Kota Malang. Kita serahkan Kota Malang ke dalam tangan Tuhan dan kita mohon berkat daripada Tuhan. Karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan Kota Malang ini ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan menempatkan kami di tempat ini. Kami hendak memberkati Kota Malang ini ya Tuhan. Tolonglah supaya masyarakat Malang bisa hidup dengan rukun dan damai. Kami berdoa untuk pemerintahan daerah supaya mereka melakukan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan sungguh menjadi berkat bagi Kota Malang ini. Supaya kami tinggal dengan tenang dan damai di kota ini. Dan kami pakai kesempatan itu untuk bertumbuh di dalam Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk bersaksi bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang berikutnya kita mau berdoa untuk negara Indonesia. Mari kita serahkan bangsa dan negara kita dan memohon berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang baik, kami juga mengucap syukur Engkau menempatkan kami di tengah-tengah negara ini. Tuhan bukan hanya hendak memberkati kami di dalamnya, tapi juga mau memakai kami menjadi berkat di dalamnya. Karena itu Tuhan, tolonglah kami semua anak-anak-Mu sungguh hidup dengan baik dan berkarya dengan baik bagi bangsa dan negara ini. Kami menyerahkan bangsa negara yang ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang tolong sehingga dalam hal moral dan etika terus berkembang, terus maju ya Tuhan. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang berbudaya, yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dipakai Tuhan bagi pekerjaan Tuhan di dalamnya. Berkatilah juga pemerintahan pusat supaya mereka dapat melakukan semua tugas mereka dengan baik dan berkoordinasi dengan baik dengan pemerintahan daerah. Kami juga menyerahkan pemerintah kami, beri bijaksana, beri hikmat, beri juga kesehatan, kekuatan kepada setiap orang yang bertugas di dalamnya. Mohon berkat-Mu ya Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga mau berdoa untuk bangsa-bangsa seluruh dunia. Kita mohon berkat Tuhan untuk seluruh suku-suku bangsa supaya mereka juga memperoleh keselamatan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang baik, kami serahkan seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia. Mohon berkat-Mu ya Tuhan. Kami rindu segala suku bangsa sungguh boleh mendengarkan kabar baik. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa bisa hidup dengan baik, dengan damai dan dengan makmur. Dan kami tahu segala kebaikan hanya dapat diberikan oleh Engkau sendiri. Kami juga menyerahkan masa pandemi ini ke dalam tangan-Mu. Kami rindu semua ini boleh cepat berlalu. Dan biarlah Tuhan Engkau ingatkan kami bahwa kami membutuhkan Engkau. Bukan hanya di masa pandemi ini, tetapi juga ketika pandemi berlalu. Sepanjang tahun ini kami membutuhkan pertolongan-Mu. Ingatkanlah itu kepada setiap orang dari suku bangsa manapun di dunia ini. Berkatilah Tuhan dunia milik-Mu ini. Berkatilah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita puji Allah kita, sumber segala berkat dan kebaikan di dalam hidup kita. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita datang ke hadapan Tuhan. Kita memohon Tuhan yang memberikan kemampuan bagi kita di dalam menjalani tahun ini. Kita memohon Tuhan yang menolong kita untuk mengatasi segala kesulitan dan persoalan yang kita hadapi. Kita memohon kepada Tuhan agar setiap kita boleh melakukan tugas dan pelayanan kita dengan baik, membesarkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Mari kita memohon berkat dari Dia. Tuhanlah yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk, kita akan mengambil waktu saat teduh sejenak. Kembali saya mengucapkan selamat tahun baru bagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mohon kesabarannya, kita akan memperhatikan beberapa warta. Ya, yang pertama, mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang hari ini sudah melayani. Biarlah Tuhan yang memberkati kalian, baik liturgos, pemain musik, singer, maupun rekan-rekan majelis yang mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Demikian juga teman-teman yang di multimedia, sound system. Selanjutnya, kami juga menyambut gembira apabila ada di antara kita yang mengikuti ibadah melalui YouTube. Ini yang baru pertama kali mengikutinya. Kami senang dan kami rindu agar pada minggu-minggu selanjutnya tetap boleh mengikuti akan ibadah kita melalui channel YouTube GKA Immanuel Malang. Ibadah kita akan ditayangkan jam 7 pagi. Tetapi kita apabila selanjutnya kita masih mau
mengikutinya lewat jam itu masih memungkinkan. Lalu untuk pengumuman, setelah selesai ibadah ini jam 9:30 ada ibadah anak. Mari kita mengajak anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk mengikutinya. Lalu jam 4 sore nanti ada komunitas tunas remaja. Ini untuk anak-anak yang berusia 6, 7, dan 8. Maksudnya kelas 6, kelas 7, dan kelas 8. Apabila kita memiliki anak atau cucu yang duduk di kelas tersebut, kita boleh bersama-sama mengajak mereka untuk mengikutinya. Komunitas tunas remaja menggunakan media Zoom gereja juga. Minggu ini kita akan kembali memulai aktivitas gereja kita seperti biasa. Pada hari Selasa jam 6 kita akan mengadakan PA dan jam 7 kita akan mengadakan persekutuan doa. Mari kita bersama-sama sebagai umat yang sudah diselamatkan, kita hidup dengan belajar firman Tuhan. Dan kita bersekutu doa, baik kita datang ke hadapan Tuhan maupun bersama-sama berdoa dengan rekan-rekan kita. Persekutuan PA dan persekutuan doa ini kita tetap melakukannya dengan media Zoom, ya, meeting ID dan password boleh dilihat di layar monitor kita. Pengumuman selanjutnya adalah bahwa pada hari Jumat ini belum ada PW, ya, tapi hari Sabtu pagi kita akan ada persekutuan doa. Persekutuan doa ini kita adakan dengan kita doa masing-masing di rumah, atau kalau memungkinkan kita mengajak keluarga kita bersama-sama berdoa. Dan kita akan memberikan penuntun doa tersebut melalui WA Group. Ya, melalui WA Group gereja kita. Lalu sorenya jam 5 ada komunitas pemuda remaja. Ya, dan komunitas pemuda remaja ini juga akan diadakan Minggu jam 3:30. Jadi bagi kita yang memungkinkan untuk ikut hari Sabtu kita mengikutinya, tetapi bagi yang tidak bisa maka kita mengikutinya pada hari Minggu. Ya. Selanjutnya untuk ibadah minggu depan yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Tikio. Temanya menjadi anggota keluarga Allah. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita. Tetap ibadah kita adakan jam 7 pagi yang dituntun melalui YouTube GKA Immanuel Malang. Oke, demikian pengumuman kita pada hari ini. Kembali, selamat tahun baru, dengan semangat kita memasuki tahun ini. Dan dengan kekuatan Tuhan, kita akan menjalaninya. Tuhan memberkati kita.